Episode 9 kita punya cerita. Gimana sound openingnya? Keren kan? Gimana Yok? Bagus banget. Ya, makasih buat Tata yang udah bantu kita buatin sound opening buat kita punya cerita. Jadi Tata ini temen gue waktu SD. Dia seorang komposer juga sekarang. Mungkin buat teman-teman yang butuh backsound atau intro sound dan lain sebagainya bisa banget kontak Tata. Nanti link IG-nya bakal gue kasih di deskripsinya. Nah, oke. Di episode 9 ini kita akan bahas lagi seputar dunia perkuliahan. Sama narasumber kita nih, Nil. Dia ini waktu kuliah sempat kuliah di 2 tempat berbeda dan di 2 jurusan yang berbeda secara hampir bersamaan. Dan lulusnya pun tepat waktu. Atau biasanya teman-teman sering menyebut dengan istilah double degree atau dual degree gitu. Oh ya, maksudnya double degree di sini tuh kan kuliah bersamaan di tempat atau universitas yang berbeda, tapi mereka nggak kerja sama. Karena kan beberapa istilah double degree itu ada juga yang merujuk ke 2 universitas yang saling kerja sama gitu. Nah, jadi di episode ini tuh maksudnya double degree-nya bukan dari program universitasnya gitu ya. Iya, benar banget Nil, benar-benar. Iya, di sini udah ada Wahyu. Jadi Wahyu ini teman gua waktu STM Nil di SMK di Jogja gitulah. Halo Wahyu, apa kabar? Halo Yoga, halo Daniel. Halo Wahyu, salam kenal. Jadi gue sama Wahyu baru kenal di episode ini juga. Semoga bisa menambah pertemanan. Iya, amin. Makasih Wahyu udah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing bareng kita di Kita Punya Cerita. Ya, aku juga terima kasih kepada Daniel dan Yoga yang sudah memberikan kesempatan untuk ikut berbagi cerita di episode kali ini. Semoga obrolan ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Iya, benar banget, pasti. Semoga ya, amin. Amin. Oh ya, Wahyu ini double degree di mana aja sih? Nah, jadi aku double degree di 2 universitas yang ada di Yogyakarta. Yang pertama, jurusan sastra angkatan 2013, lulus tahun 2017. Ya, terus yang kedua? Jurusan ilmu sosial angkatan 2014, lulusnya tahun 2018. Gitu. Oh, tadi sastra sama ilmu sosial ya? Gila. Iya, bener banget. Sastranya sastra apa? Sastra Indonesia. Oh, sastra Indonesia. Oh, Ya. sastra Indonesia. Nggak sanggup yang asing-asing. Karena kita cinta Indonesia. Iya, betul banget. Ya, benar banget. Oh ya, kalau boleh tahu yuk, kenapa sih mau double degree atau dual degree ini? Jadi sebenarnya kalau alasan akhirnya aku ambil double degree ini tuh nggak bisa sih aku sampaikan secara rinci di sini. Tapi yang pasti aku coba double degree itu karena obrolanku dengan beberapa orang terdekat. Jadi dulu itu ketika aku SMP, aku suka banget nih sama sastra. Nah ketika aku SMK, waktu aku satu sekolah sama si Yoga, ini aku tertariknya di ilmu sosial gitu. Jadi ketika aku lulus sekolah, aku tertarik di 2 studi ini gitu. Yang pada akhirnya membuat aku ya udahlah, aku coba menjalani kedua-duanya gitu. Karena toh nggak ada salahnya gitu sih dulu pikirku. Gitu. Terus dari dual degree ini, apa keuntungan yang bisa kamu dapat nih? Nah, keuntungannya sebenarnya banyak banget sih, tapi yang bisa aku rasakan secara langsung itu, yang pasti aku bisa kenal dengan banyak orang, karena kan minimal aku bisa kenal dengan teman-teman di 2 jurusan nih. Nah, selain itu juga aku merasa sering banget dapat kesempatan yang tidak terduga gitu, ketika ada beberapa pihak yang tahu ketika aku kuliah di 2 tempat gitu. Nah, selain itu juga ketika lulus kan, kita dapat 2 ijazah tuh. Nah, ketika daftar kerja itu menurutku sangat jadi nilai tambah oleh pewawancara ketika merekrut kita gitu sih, kalau dari aku sendiri. Tadi kan kata Wahyu kan ada peluang yang nggak terduga tuh. Itu kayak gimana misalnya keuntungannya? Jadi misalnya, sebenarnya aku nggak pernah bermimpi untuk bisa keluar negeri gitu misalnya ya. Nah, ketika di kampus ada kesempatan, akhirnya aku mencoba mendaftar gitu, dan akhirnya lolos gitu sih. Itu salah satunya. Oh, berarti sempat ke luar negeri juga? Iya, tapi itu programnya nggak yang program resmi-resmi amat sih. Tapi menurutku itu sangat membantuku mengenal lebih banyak orang gitu.
gitu. Pertukaran pelajar atau apa itu? Ya sejenis kayak gitu sih. Dan nggak bisa dipungkiri kalau ilmu pengetahuan kan saling berhubungan gitu. Nggak serta-merta ketika kita kuliah di satu tempat hanya ilmu itu aja yang kita butuhkan gitu kan, nggak seperti itu. Jadi sebenarnya memang kita butuh ilmu lain yang mendukung ilmu yang sedang kita dalami gitu sih. Oke. Terus cara bagi waktu kuliahnya gimana tuh? Misal ada kelas tabrakan atau UAS tabrakan gitu? Nah, sebenarnya ketika aku kuliah double degree ini, aku sering banget dapet jadwal kelas yang bentrok. Apalagi di awal-awal kuliah di semester 1. Lagi padat-padatnya tuh. Iya. Lagi padat-padatnya itu. Jadi selain kelas bentrok, UAS sama UTS juga bentrok gitu. Jadi waktu itu ketika di semester pertama itu emang bener-bener aku banyak ngulangnya di situ karena aku belum tahu pola pembagian waktunya sih. Iya, iya. Tapi di semester 2 aku udah mulai mencoba untuk menata waktu gitu sih. Oh gitu. Berarti waktu semester 1 tuh dulu ini milih salah satu jadwal ya? Kalau di semester 1-nya kan aku beda angkatan tuh. Nah ketika aku yang satu semester 3, satu semester 1. Oh iya. Iya, itu aku KRS-nya kan beda waktu. Jadi aku KRS-nya di sastra dulu nih. Karena di sastra ini tuh tipenya dia per paket per semester. Jadi ketika aku udah KRS-an di sastra, sisanya waktu-waktu yang aku luang aku ambil kelas di ilmu sosial gitu. Nah, untungnya di kampusku yang ilmu sosial ini itu membebaskan kita memilih kelas sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi aku sering banget ambil kelas adik tingkat atau kakak tingkat gitu sih. Oh gitu. Emang nggak capek belajar terus? Sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka belajar gitu sih. Jadi aku belajarnya cuma kalau mau ujian. Kalau nggak mau UTS, mau praktikum. Wajar seperti Yoga sama Daniel ini. Wah, sama. Kalau orang cerdas tuh belajarnya ini semalam sebelum ujian. Oh iya. Tahu nilainya udah paling tinggi. Nah, iya gitu. Bener-bener Nil. Iya kayak gua contohnya. Ya. Gitu sih. Berarti ketolong juga ya sama tipe-tipe kampus atau tipe jurusan yang bisa bebasin ngambil KRS gitu, nggak paketan semua. Coba kalau paketan semua bisa gimana? Iya. Tapi aku juga sering ini sih, misal tabrakannya cuma 20 menit gitu. Kan misalnya tabrakannya itu jadi nggak tabrak seutuhnya nabrak gitu. Kadang cuma 15 menit, 10 menit, 20 menit gitu. Berarti bisa masuk telat gitu ya Yu ya? Iya, makanya kan kalau tiap hari telat dalam satu semester kan nggak mungkin gitu. Jadi pinter-pinternya kita komunikasi ke dosen sih, gimana baiknya gitu. Banyak kok dosen yang akhirnya ya udah sih memaklumi. Terus kadang kita dikasih tugas tambahan lah, gitulah gitu. Tapi mereka sebenarnya ngasih solusi gitu menurutku. Oh, tapi dosennya tahu yuk kalau kamu ambil jurusan lain juga di kampus lain. Tahu. Oh, oke. Dan itu ini maksudnya boleh atau nggak gimana gitu, nggak bermasalah gitu maksudnya? Ya sebenarnya ada sih beberapa dosen yang gimana, tapi waktu itu sih aku sering ditanya kenapa ambil 2 gitu. Ya aku bilangnya karena menurut saya pribadi sastra dan ilmu sosial itu 2 hal yang berdekatan gitu. Di sastra ada yang namanya sosiologi, di ilmu sosial itu kan kita sering praktik nih di lingkungan sosial, kita sering asesmen, intervensi, praktikum. Nah, menurutku keahlian menuangkan ide ke dalam pikiran itu sangat kepake gitu di ilmu sosial itu, gitu sih menurutku. Bentar. Tadi gue udah tanya kampusnya di mana belum sih? Udah. Oh, udah ya? Udah. Udah apa belum ya? Di mana sih? Kok gue lupa tadi udah tanya belum? Kan aku tadi udah jawab loh, di kampus yang ada di Yogyakarta. Oh gitu. Oke. Jadi kita nggak boleh nyebutin namanya. Cluenya kampusnya deketan lah. Iya. Mantap. Dua-duanya di Jogja. Iya, Jogja. Okay. Karena deketan itu juga yang memungkinkan dia cuma bisa telat beberapa menit gitu Nil. Iya, benar banget. Ya. Terus mantap. Selama kuliah sempet nggak ikut organisasi di salah satu jurusan itu apa malah dua-duanya ikut? Nah, sebenarnya aku sejak masuk kuliah aku udah aktif di UKM kampus. UKM apa tuh? Sastra teater aku ikutnya. Oh, anak teater nih. Wah, pandai berakting nih. Aduh. Sandiwara. Enggak. Sandiwara pinternya. Nah, waktu itu aku ikut organisasi kampus. Nah, di semester 3 kan aku beda kampus tuh. Ya kalau aku ospek ya udah aku ospek gitu. Tapi selama aku kuliah aku emang
senang gitu ikut organisasi baik di kampus UKM atau di organisasi luar kampus. Kalau organisasi luar kampus kan memungkinkan kita untuk kenal dengan mahasiswa di kampus lain gitu. Berarti ini termasuk mahasiswa bukan kupu-kupu malam ya Nil ya? Oh iya, bukan kupu-kupu malam, Yok. Kupu-kupu siang. Ya, nice. Walaupun double degree tapi juga tetap aktif. Iya. Aku juga kerja part time loh selain ikutan. Baru mau ditanya ini. Aduh, udah aku sudah bisa menebak di mana nih? Di mana? Part time di mana? Kalau aku sih dari sejak semester awal, aku awalnya kerja jadi admin online di industri kreatif kaos gitu. Nah kemudian di semester 3, aku kerja jadi waiter sama jadi kasir di kafe daerah Nologaten. Mungkin teman-teman yang sering nongkrong di Nologaten pernah berjumpa dengan saya. Nologaten masalahnya kafenya banyak nih. BTW Nologaten itu aku agak kenal di situ ya. Itu kafenya banyak di Nologaten loh. Nah itu harus dicobain satu-satu tuh. Nama kafenya apa? Boleh tahu nggak? Rahasia. Dirahasiakan. Yang penasaran boleh dicari aja ya. Iya, cobain boleh. aja lah satu-satu. Iya. Sambil liatin fotonya si ini. Tapi sekarang udah nggak ada nih. Iya, udah. Tapi masih ada kok kafenya. Sambil diliatin fotonya Wahyu aja. Mbak kenal ini nggak dulu kerja di sini gitu. Terus minta gratisan. Kenapa gitu Mas ya. Emang? Oh ini kemarin ada utang Mbak gitu. Nah terus selain aku kerja di kafe itu, aku juga pernah jadi guru. Jadi aku selama 4 tahun, kayak 4 tahun aku jadi guru privat gitu. Mantul. Ke rumah-rumah. Guru apaan, ngajar apa? Ngajar semua mata pelajaran. SMP atau apa? SD SMP. Oh, SD SMP sih. Kalau SMA aku nggak sanggup. Oh iya. Oh gitu. Keren. Kayaknya aku lebih banyak kerjanya sih daripada kuliah ketika masa kuliah itu aku. Seriusan. Kayaknya lebih sering kerja gitu daripada kuliah gitu. Tapi sering bolos gak nih dulu? Sering. Wah mantap. Enggak, dulu kan tiap kelas, tiap mata kuliah itu kan ada 3 kali kesempatan nggak masuk ya. Nah itu kesempatan ini pasti aku pakai gitu sih kalau aku dulu. Yang penting nggak lebih dari 3 kali itu gitu. Karena dulu kan aku juga waktu aku masih kuliah, aku juga kerja full time gitu jadi copywriter sama content writer gitu. Jadi kadang aku kadang bolos, kadang masuk gitu-gitu aja sih. Oh sempat jadi copywriter juga? Iya, content writer juga. Terus ya gitu sih. Pernah di startup juga, startup fashion. Kok banyak banget ya? Iya sih. Makanya. Berarti bener kayaknya banyak kerjanya sih. Iya, makanya aku juga merasa kayaknya aku lebih sering kerja daripada kuliah gitu waktu aku kuliah dulu itu. Tapi aku salut sih Nil, soalnya udah kuliahnya 2, kerjanya banyak lagi. Ini kan? Gimana? Gila. Sekali lagi aku penasaran gimana cara ngatur waktunya coba. Kemampuan membelah diri gitu. Oh ya, terus ngomong-ngomong biaya kuliahnya gimana nih? Nah kalau dulu aku kan waktu masuk kuliah itu aku bayar sendiri sih, maksudnya bayar pribadi gitu. Nah waktu aku masuk semester, kan pakai UKT dulu angkatanku. Nah terus waktu masuk kuliah itu baru cari-cari beasiswa gitu. Kepasan di kampus ada beasiswa gitu, lowongan beasiswa. Akhirnya aku daftar, terus alhamdulillah lolos. Nah uang yang aku bayarkan ke kampus itu dibalikin semua gitu sih waktu itu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Berarti ini minta orang tua nggak atau benar-benar dari uang pribadi hasil kerja? Kalau aku sih karena dulu aku waktu kecil orang tua aku pernah kerja di luar negeri gitu. Jadi aku merasa bahwa aku itu kayak udah mandiri dari dulu. Maksudnya nggak sombong sih, karena emang aku udah dari dulu kayak jauh gitu dari orang tua. Jadi aku merasa ketika aku mulai kuliah sebisa mungkin keinginan yang ingin aku capai itu hasil dari upayaku sendiri gitu. Makanya aku akhirnya kerja gitu. Jadi ketika aku pengen exchange, aku pengen apa gitu pakai uang sendiri gitu sih aku dulu pikirnya. Wah ini tipe-tipe cewek strong sih Nil. Mandiri banget. Independen. Gila. Gak cuma strong, ini independen sangat. Independent woman. Kok gue malu ya? Gue jadi inget Dian Sastro kalau kayak gini. Walah. Gue ngefans sama Dian Sastro. Aduh, mantap. Sama dong. Wah kan. Mantap kan. Mantap. Terus kan itu kan banyak banget ya tantangannya, maksudnya dari manajemen waktu karena ambil 2 degree, habis itu juga part time,
itu tuh gimana kamu mengumpulkan tekad biar semuanya itu nggak mengganggu kamu buat kuliah dan lulus tepat waktu? Nah, sebenarnya ada salah satu prinsip yang aku pegang sampai sekarang sih. Wis. Jadi prinsipnya yaitu pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang selesai gitu. Jadi aku Mantap. pikirnya dulu kuliah ya udah aku jalani aja gitu. Butuh aku ngulang ya udah ngulang, butuh aku pindah kelas ya udah aku pindah kelas gitu. Dulu aku sih kayak gitu. Jadi aku benar-benar fokus kuliah itu ketika aku duduk di dalam kelas itu aku benar-benar fokus dengerin, aku benar-benar belajar gitu. Tapi ketika aku keluar kelas, ya udah aku yang kerja part time lah, aku yang rapat lah, aku yang main sama temen lah gitu. Jadi aku dulu benar-benar gimana caranya aku bisa menyelesaikan 2 kuliah ini tepat waktu, tapi aku juga tidak kehilangan masa indahku ketika kuliah gitu. Aku dulu kayak gitu sebenarnya. Tapi gini ya, kalau menurutku nih ya, coba kamu bisa ceritain nggak kalau menurut kamu? Kalau menurutku ini kan saking padatnya nih, kalaupun kamu berhasil bagi-bagi semuanya, itu kalau menurutku pasti ada salah satu aja yang bakalan dikorbanin. Iya nggak sih? Atau semuanya mungkin kamu bisa ambil semua? Ada nggak yang dikorbanin? Siapa? Kalau kamu? Ada lah. Apa yang kamu korbanin? Apa kamu hubungan sama temanmu ya biasa-biasa aja atau malah gimana gitu? Ada yang dikorbanin nggak? Enggak sih. Sebenarnya yang dikorbankan yang pertama itu waktu tidur gitu. Karena aku dulu part time, pulang kerja itu jam 2 pagi gitu, setengah 3 pagi gitu. Sedangkan jam 7 pagi aku itu udah harus ada di kelas gitu. Jadi aku dulu benar-benar gimana caranya aku bisa bangun pagi, gimana caranya aku bisa dalam 1 hari, kadang aku UAS 5 mata kuliah gitu. Gimana caranya aku bisa belajar gitu. Dulu aku sebenarnya permasalahan hidupku itu cuma muter-muter di situ aja gitu sih. Cuman kurang tidur gitu ya? Iya, kurang tidur. Iya. Gitu. Sama aku biasanya, enggak biasanya sih dari dulu aku, kenapa ya? Enggak tahu. Aku juga permasalahannya itu yaitu karena kita kurang waktu. Kalau ada waktu sisa cuma dipakai untuk tidur, ya itu alhasil sampai semester berapa itu aku belum punya pacar. Oh iya. Tapi akhirnya punya kok, alhamdulillah. Oh, iya. Gara-gara mengorbankan waktu tidur, Nil. Gara-gara mengorbankan waktu tidur ya. Tapi itu nggak berpengaruh ke kesehatan juga kan? Enggak sih, alhamdulillah aku sehat-sehat aja. Malah sekarang kan aku cuma fokus kerja nih, maksudnya cuma kerja ke kantor, pulang, udah gitu. Malah aku yang, aku ngapain ya habis ini ya? Kok aku suwung banget ya? Kok aku kosong banget, aku mau ngapain gitu. Malah sekarang ini yang aku bener-bener bingung mau ngapain gitu. Kalau dulu itu kayak habis ini, habis ini. Sekarang itu bingung lah pokoknya. Berarti Wahyu ini bukan tipe kaum rebahan nih. Iya, beda banget sama gue. Iya. Balah. Aduh, ya kayak gitulah. Oh ya, biasanya kalau pas lagi capek atau stres gitu, terutama pas dulu kuliah nih, yang biasanya Wahyu lakuin apaan? Buat menghilangkan. Nah, kalau aku itu tipe orang yang suka bepergian sebenarnya. Jadi aku dulu itu kayak jalan-jalan. Iya, jalan-jalan lah gitu. Yang naik kereta lah, kemana lah gitu. Ke Semarang cuma pakai uang 50.000 lah gitu. Jadi dulu aku sama temenku itu sering banget, misalnya ke Solo cuma bawa uang 50.000. Kita bisa nggak sih gitu-gitu. Itu sengaja tapi? Sengaja lah, tapi tetap bawa ATM. Ya, sama aja. Men-challenge dirinya gitu. Harusnya dompet ditinggal. Ya nggak gitu lah. Tapi setelah itu bener-bener terhibur gitu. Oh, ternyata di titik terendah pun kita bisa melaluinya gitu. Kalau aku dulu sama temanku sering gitu. Mantap jadi juga. Itu hiburanku yaitu bepergian. Traveling. Boleh dicoba, Nil? Masalahnya sekarang mau pergi kemana ya? Masih kondisi pandemi gini kan. Iya, sekarang gak boleh sekarang. Lebaran aja pengen pulang kampung gak bisa. Gak bisa, cuma di kos aja. Iya. Tapi aku menarik sih, Nil, sama kata-katanya Wahyu tadi. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang selesai. Berarti kalau pekerjaannya gak selesai gak baik dong, yuk? Ya gak baik lah. Sebagus apapun prosesnya, kalau gak selesai itu ya namanya pekerjaan itu gak selesai gitu bagiku. Tapi gitu definisi selesai di sini gimana? Kan setiap orang selesainya beda-beda mungkin. Selesainya bisa selesai memenuhi target. Cuman segera selesai. Ya, ada yang benar-benar perfect. Atau aku hanya mendeklarasikan ini tuh udah selesai kok. Udah pokoknya udah selesai. Gitu. Sebenarnya kalau selesai versi aku itu selesai yang puas gitu. Maksudnya sama aja ketika pekerjaan itu selesai, pekerjaan itu sempurna, tapi dalam diri kita itu nggak ada kepuasan gitu. Menurutku kuncinya selesai versiku itu
yang puas gitu. Menurutku aku udah puas, oh berarti udah selesai gitu. Kalau aku sih kayak Oke, gitu. gitu. Berarti pekerjaan yang selesai dan kamu sendiri merasa puas dengan hasil pekerjaan itu gitu ya. Iya. Betul. Karena kalau aku amatin sendiri ada tipe orang yang kayak Wahyu gini nih. Jadi dia mencoba banyak hal, banyak bidang, banyak pengalaman. Tapi apa ya, yang penting selesai gitu. Tapi ada juga orang yang benar-benar menekuni satu bidang doang, tapi dia benar-benar expert, powerful, perfect pokoknya. Nah gitu. Jadi tiap orang beda-beda sih. Iya benar gitu. banget. Betul sekali. Oh ya, terus nih, aku ada satu pertanyaan sebenarnya. Menurut Wahyu sendiri, mending S1 double degree dalam arti 2 jurusan yang berbeda atau S1 terus lanjut S2 dari pengalaman Wahyu yang udah menjalankan double degree? Iya, pilih mana? Kalau aku sih gini. Jadi dulu ketika aku lulus, aku sebenarnya tertarik juga nih untuk S2 gitu. Tapi waktu itu tekadku adalah ngapain aku S2 tapi aku masih bergantung gitu loh ke orang tua atau ke lingkungan gitu. Nah, waktu itu aku mau S2 kalau aku dapat beasiswa penuh aku baru mau S2. Nah, setelah akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah kerja dulu aja gitu. Nah, ketika di dunia kerja ini aku baru tahu menurutku pribadi ya, menurut pandanganku kan setiap orang pandangannya berbeda-beda ya. Menurut aku lebih mending S1 2 bidang karena kita bisa menguasai 2 hal kan. Ketika kita lulus kita nggak tahu nih sebenarnya peluang kerja itu lebih kemana sih gitu. Kalau aku dulu mikirnya gitu. Kalau misalnya kita udah S1 terus kita S2, kita ambil S2 karena setelah S1 kita bingung mau ngapain. Nah kadang di S2 ini tuh kita baru ngerasa loh aku lulus mau ngapain ya, aku mau gimana ya. Sedangkan menurutku pribadi ketika kita lulus S2 itu lowongannya kayak apa ya, kayak lowongan pekerjaannya itu kan kita harus pilih-pilih pekerjaan kan, nggak bisa yang setelah lulus S1 terus kita daftar apa yang kita sukai gitu, nggak bisa. Jadi menurutku pribadi kalau aku lebih mending S1 double degree dibandingkan S1 langsung S2. Jadi menurutku kita S2 kalau emang kita tahu gitu loh, S2 ini tuh sebagai piranti kita untuk mencapai apa sih gitu. Oke. Menarik. Emang beda-beda sih. Kalau gue pribadi sebenarnya lebih prefer S1 terus kerja terus lanjut S2 gitu. Karena di beberapa pekerjaan titel atau jenjang pendidikan juga mempengaruhi ini juga, jabatan juga. Kalau lu sendiri gimana, Yok? Iya, mungkin itu kembali lagi ke preferensi masing-masing sih, Nil, kalau gitu. Soalnya ada orang yang mungkin dia udah tahu nih fokus di mana, S1-nya ini, S2-nya ini. Berarti dia kan udah fokus. Terus ada juga tipe-tipe yang kayak Wahyu nih, pengennya semua bidang dia tertarik dengan berbeda-beda bidang. Jadinya dia memilih untuk S1 dan mungkin kalau dia nanti ada kesempatan atau ada keinginan juga dia nggak mungkin dia ambil S2 dua-duanya nih, Nil. Buset, gila. Nggak sanggup. Luar biasa. Tapi emang bener sih tadi kata Daniel kalau ketika kita kerja emang kita dituntut gitu loh untuk mengupgrade diri kita sendiri ya, salah satunya dengan S2 itu. Jadi menurutku emang bener banget ketika kita lulus S1 terus kita kerja. Nah waktu kerja ini kita tahu nih, oh aku harus S2, aku harus menguasai ini nih gitu. Ya, karena di beberapa instansi terutama instansi pemerintah kan titel itu sangat mempengaruhi juga terutama untuk kenaikan pangkat atau jabatan gitu kan. Nah, itu mungkin lebih menyesuaikan ke pekerjaan kita gitu sih. Ada kalau kayak misal pengusaha atau apa ya sebenarnya nggak butuh ijazah juga mereka bisa sukses juga gitu. Jadi kembali lagi ke pekerjaan kita masing-masing gitu. Iya, benar-benar. Oke, setelah kamu menjalani itu apakah kamu rekomenin nih double degree ke teman-teman di luar sana? Mungkin ada yang berminat atau ada yang belum berminat itu. Iya, kamu rekomendasiin nggak? Terus alasannya kenapa? Nah, kalau sebenarnya ketika aku double degree aku juga punya teman beberapa yang dia juga double degree gitu loh. Kita saling bertukar pikiran sebenarnya alasan kita itu apa sih? Sebenarnya orang-orang itu kayak kita nggak sih gitu, pengennya kuliah di 2 tempat gitu. Nah, ternyata ketika kita udah berbincang dengan sangat dalam ini akhirnya kita menyimpulkan kalau memang ada teman-teman yang suka belajar banyak hal, ada teman-teman yang pengen
mengeksplorasi banyak hal, itu nggak apa-apa gitu mencoba double degree ini. Toh ketika pada akhirnya di tengah jalan kita tidak bisa selesai gitu, maksudnya artinya ada salah satu jurusan yang akhirnya kita lepaskan, itu menurutku bukan hal yang sia-sia gitu. Setidaknya kita sudah mencobanya, setidaknya kita pasti mendapatkan insight baru ketika kita memutuskan untuk double degree ini. Iya benar. Tentunya juga dalam merencanakan double degree itu harus dengan perhitungan yang matang ya Yu ya. Iya benar. Jadi agar meminimalisir kegagalan lah intinya. Ya itu sih, misalnya kalau dari aku kan, aku ambil kampus yang pertama deketan, jadi kan terlambatnya pun hanya beberapa menit gitu. Nah yang kedua ambil jurusan yang sekiranya jurusan itu emang ada hubungannya gitu, dan kita suka dengan jurusan itu gitu kan. Nggak mungkin ya kita ambil jurusan yang itu emang wah di kalangan banyak orang tapi kitanya nggak mampu gitu kan, sama aja gitu. Iya. Nggak sesuai passion gitu. Jauhkan dari kayak rasa pengen keren-kerenan gitu lah ya. Bener banget. Kalau mau lebih gampang lagi mungkin ini, satu kuliah offline, satunya lagi online. Kan sekarang udah ada beberapa tuh kampus yang menyediakan pembelajaran secara online. Nah itu mungkin di zaman sekarang bisa lebih ini buat teman-teman mungkin yang mau nyobain. Iya. Bisa jadi salah satu solusi sih itu Nil. Iya, bisa alternatif juga. Oke, mungkin cukup sekian dulu nih sharing-sharing kita sama Wahyu kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Makasih Wahyu sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol di Kita Punya Cerita. Sama-sama. Aku ada pepatah nih, boleh aku bacain nggak? Boleh. Pepatah yang sering aku ingat-ingat sebelum tidur. Oke, aku juga nanti coba. Habis ini kita coba ingat-ingat sebelum tidur. Ingat-ingat juga nih. Jadi pepatahnya yaitu ombak yang tenang tak akan menghasilkan pelaut yang tangguh. Udah gitu aja. Oke. Oh, mantap. Berarti Jadi ombaknya harus ekstrim Nil, biar pelautnya tangguh. Iya. Ya iyalah. Maksudnya nggak ada gunanya ketika kita berada di lingkungan yang nggak ada tantangannya. Nah, iya benar. Kita harus selalu men-challenge diri kita supaya bisa lebih upgrade diri. Oke. Betul. Nice. Oke, gue inget-inget dah mulai dari sekarang Nil, gue inget-inget. Habis ini sebelum tidur habis ini. Oke. Cocok lah anak sastra nih, jago bikin ini puisi. Pepatah. Oke, mungkin sampai sini dulu ya Nil ya. Oh iya, jangan lupa dengerin juga episode Kita Punya Cerita yang lainnya. Gue Daniel, gue Yoga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.